Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan normalisasi database, studi kasus kartu rencana studi atau KRS. Tujuan utama dari proses normalisasi database adalah untuk menghasilkan struktur basis data yang efisien, logis, dan kokoh. Yang pertama ini adalah tahap 1, Unnormalized Form UNF atau bentuk tidak normal. Pada tahap ini, keseluruhan data yang berasal dari KRS diagregasikan ke dalam sebuah tabel tunggal. Representasi ini dapat dianggap sebagai bentuk data mentah di mana seluruh informasi dikumpulkan tanpa adanya struktur yang definitif. Tabel pada tahap ini memiliki karakteristik utama berupa kolom-kolom yang mengandung nilai ganda atau multi-value atribut dan tingkat redundansi informasi yang signifikan pada setiap barisnya. Nah, di sini kolom ini memiliki multi-value attribute. Di nama MK, SKS, program, dosen, kelas, kurikulum. Semua kolom ini mesti multi-value attribute. Maka ini bisa disebut dengan unnormalized form atau UNF atau bentuk tidak normal. Tahap 2 adalah first normal form 1NF, bentuk normal pertama. Contohnya seperti ini. Setelah proses perbaikan, tabel telah memenuhi kriteria bentuk normal pertama 1NF. Setiap sel kini berisi nilai tunggal atomik yang tidak terdapat lagi grup data yang berulang. Kunci utamanya adalah primary key, name, atau kode MK. Ini adalah nilai utamanya, name dan kode MK. Kunci utama didefinisikan sebagai gabungan dari name dan kode MK untuk menjamin keunikan identifikasi setiap baris. NIM tunggal tidak memadai karena seorang mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah, begitu pula sebaliknya. Ini sudah tersusun rapi ya guys. Selanjutnya adalah tahap ketiga, atau second normal form, atau bentuk normal kedua. Setelah dikomposisi tabel berdasarkan ketergantungan fungsionalnya, struktur basis data mencapai bentuk normal kedua. Setiap tabel kini mempresentasikan satu entitas secara spesifik, hingga redundansi data dapat dikurangi secara signifikan. Berikut adalah hasil dekomposisi tabel yang telah dirapikan ke dalam 3 tabel yang terpisah. Tabel pertama ada mahasiswa, tabel kedua ada mata kuliah, dan selanjutnya adalah tabel ketiga adalah KRS, kartu rancangan studi. Sini sudah dibagi menjadi 3 yang terpisah-pisah. Baiklah, selanjutnya adalah tahap keempat, atau third normal form, atau bentuk normal ketiga. Struktur third normal form merupakan tujuan standar dalam desain basis data relasional. Pada bentuk ini, setiap tabel mempresentasikan satu entitas tunggal, dan seluruh atribut non-kunci hanya bergantung secara fungsional pada kunci utama, bukan pada atribut non-kunci lainnya. Jadi, di sini adalah bentuk third normal form, di mana setiap kolom memiliki kunci atau primary key. Jadi, tidak berketergantungan satu sama lain. Contohnya,
Di fakultas ada ID fakultas, di prodi ada ID prodi, di dosen ada ID dosen, di nama MK ada kode MK, di mahasiswa ada NIM sebagai primary key. Jadi beginilah bentuk third normal form. Pencapaian struktur third normal form menghasilkan sebuah rancangan basis data yang logis dan kokoh. Manfaat yang diperoleh dari proses normalisasi ini bersifat signifikan dan memberikan dampak positif secara langsung terhadap kualitas perangkat lunak yang dikembangkan. Nah, dampak positif yang pertama adalah efisiensi penyimpanan. Penggunaan ruangan penyimpanan menjadi lebih optimal karena eliminasi redundansi. Data yang sama seperti nama dosen atau fakultas hanya disimpan satu kali pada tabel masternya masing-masing, sehingga dapat meningkatkan efisiensi eksekusi query. Dampak positif yang kedua adalah kemudahan pengelolaan. Prinsip single source of truth tercapai, sehingga dapat meningkatkan efisiensi eksekusi diri. Prinsip single source of truth tercapai, yang berarti setiap elemen dapat disimpan secara unik di satu lokasi. Apabila terdapat perubahan data, pembaruan hanya perlu dilakukan pada satu catatan tunggal yang menjamin konsistensi dan akurasi data di seluruh sistem. Dampak positif yang ketiga adalah peningkatan integritas data. Integritas data terjamin melalui implementasi referential integrity. Mekanisme ini secara otomatis mencegah operasi yang dapat mengganggu validitas relasi antar data, seperti penghapusan data dosen yang masih memiliki keterkaitan dengan data pada tabel KRS. Hal ini memastikan bahwa data senantiasa valid, konsisten, dan dapat diandalkan. Baiklah, selanjutnya setelah kita membentuk third normal form, selanjutnya kita akan mengimplementasikannya ke dalam data modeler menggunakan Oracle. Jadi, pertama yang harus kita lakukan adalah membuat tabel entitasnya. Di sini, untuk kasus KRS, kita memiliki 6 entitas, yaitu fakultas, prodi, dosen, mahasiswa, kelas, dan mata kuliah. Baiklah, kita akan membuat entitas pertama, yaitu fakultas. Fakultas. Nah, atributnya di dalam fakultas pertama ada ID fakultas, ID fakultas, dan ini merupakan primary key. Dan selanjutnya ada nama fakultas. Ini mandatory. Oke. Entitas yang kedua ada prodi. Dan atributnya yang pertama adalah ID prodi.
Dan ini merupakan primary key. Selanjutnya ada nama prodi. Dan ini mandatory. Oke. Entitas yang ketiga adalah dosen. Dan atributnya yang pertama ada ID dosen. Dan ini primary key. Selanjutnya ada nama dosen. Dan ini mandatory. Play. Entitas selanjutnya ada mahasiswa. Dan atribut yang pertama adalah NIM. Ini primary key. Yang kedua adalah nama mahasiswa. Dan ini mandatory. Entitas selanjutnya ada kelas. Kelas. Play. Atribut kelas yang pertama adalah ID kelas. Dan ini primary key. Atribut yang kedua ada nama kelas. Kelas. Dan ini mandatory. Atribut yang ketiga ada tahun kelas. Dan ini mandatory. Oke. Entitas yang terakhir ada mata kuliah. Dalam mata kuliah ada ID mata kuliah. Ini primary key. Selanjutnya ada nama mata kuliah. Dan ini mandatory. Selanjutnya ada SKS. Dan ini mandatory. Oke. Oh ya, maaf yang kita ternyata memiliki 7 entitas. Entitas yang terakhir adalah SKS. Bukan SKS, KRS.
Yang mana di dalam KRS ini nanti terdapat kelas dan mata kuliah. Oh maaf, mahasiswa dan kelas. RS, apply. Oke. Nah, setelah semua entitas terbuat, selanjutnya kita akan membuat logikalnya. ID fakultas menggunakan tipe data varchar panjangnya 10. Oh, logical. Varchar panjangnya 10. Play. Dan untuk nama fakultas menggunakan tipe data varchar panjangnya 50. Varchar panjang 50. Oke. Nah, selanjutnya membuat logical prodi. Untuk ID prodi menggunakan tipe data varchar panjangnya 5. Dan nama prodi menggunakan tipe data varchar dan panjangnya 50. Oke. Selanjutnya ada dosen. Kita akan membuat logical dosen. ID dosen menggunakan tipe data varchar panjangnya 20. Dan selanjutnya nama dosen menggunakan tipe data varchar panjangnya 50. Oke. Selanjutnya kita membuat logical mahasiswa. NIM menggunakan tipe data varchar panjangnya 11. Dan nama mahasiswa menggunakan tipe data varchar panjangnya 50. Dan selanjutnya kita membuat logical kelas. ID kelas menggunakan tipe data varchar. ID kelas kita menggunakan tipe data integer karena nanti akan diolah. Integer. Selanjutnya nama kelas menggunakan tipe data varchar. Panjangnya 50. Panjang atau size-nya 50. Selanjutnya tahun. Tahun menggunakan tipe data varchar. Size-nya 5. Oke. Selanjutnya
kita membuat logical mata kuliah. ID mata kuliah menggunakan tipe data varchar. Size-nya 7. Soalnya nama MK menggunakan tipe data varchar, size-nya 50. Nah, selanjutnya buat logical SKS. SKS menggunakan tipe data tiny int atau tiny integer. Oh, sorry. Kenapa menggunakan tiny integer? Karena size-nya cuma sedikit. Play. Oke. Nah, setelah kita membuat logikanya, kita akan membuat relasinya. Relasi yang pertama adalah fakultas ke prodi. Satu fakultas bisa memiliki banyak prodi, dan satu prodi hanya bisa memiliki satu fakultas. Berarti one too many. Dari fakultas ke prodi. Oke. Selanjutnya dari prodi ke mahasiswa. Satu prodi bisa memiliki banyak mahasiswa, dan satu mahasiswa hanya bisa memiliki satu prodi. Berarti one too many dari prodi ke mahasiswa. Oke. Selanjutnya, relasi dari mata kuliah ke kelas. Nah, satu mata kuliah bisa diisi pada jadwal sama hanya satu mata kuliah bisa memiliki banyak kelas, dan satu kelas pada jadwal sama memiliki satu mata kuliah, hanya bisa diisi satu mata kuliah. Jadi one too many dari mata kuliah ke kelas. Oke. Contohnya dari dosen ke kelas. Satu dosen bisa memiliki banyak kelas. Satu dosen bisa diisi satu dosen bisa mengisi banyak kelas, dan satu kelas hanya bisa diisi oleh satu dosen. Jadi one too many. Satu dosen. Ya, satu dosen ke kelas. Karena satu dosen bisa memiliki jadwal satu kelas tuh lebih dari 2 kali atau banyak. Dan satu kelas pelajaran sama hanya bisa diisi oleh satu dosen. Dosen
Selanjutnya, relasi dari dosen ke mahasiswa. Satu dosen dapat mengajar banyak mahasiswa, dan satu mahasiswa hanya bisa diajar oleh satu dosen. Jadi, one too many. Dari dosen ke mahasiswa. Many mahasiswa one. Oh, oke. Okay. Selanjutnya, dari mahasiswa ke KRS. Satu mahasiswa dapat satu mahasiswa memiliki banyak KRS, dan satu KRS hanya bisa satu mahasiswa dapat mengisi banyak KRS, dan satu KRS hanya bisa diisi oleh satu mahasiswa. Dari mahasiswa ke KRS. Selanjutnya, dari kelas ke KRS. Satu kelas dapat mengisi banyak KRS, dan satu KRS hanya bisa diisi oleh satu kelas. The one too many. Sorry. Nah, di sini KRS-nya udah berisi name dan ID kelas. Selanjutnya, dalam engineer. Nah, selesai. Tinggal kita rapikan saja.
Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.